Kira-kira omset itu di berapa sih? Waduh, dikat ya. Cukup lah untuk semua. Masya Allah, lebih dari cukup. Setelah saya mengelola Apotek Alkes, 3 ilmu utama yaitu leadership, managerial skill, sama business skill itu terus saya asah. Jadi saya adalah pegawai pertama Apotek Alkes. Itu gayanya ya, padahal nggak punya uang buat ngegaji. Saya yakin semua founder atau pelaku usaha yang memang mau naik kelas itu pasti akan menghadapi sebuah tantangan yang pelik gitu ya. Dan kita nggak boleh menghindar ataupun give up. Jadi laki-laki itu harus tangguh gitu ya. Jadi laki-laki itu harus bisa menjadi tumpuan keluarga gitu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Made, founder Apotek Alkes. Terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh Kedepan untuk berbagi cerita mengenai bagaimana saya membangun Apotek Alkes. Kurang lebih 14 tahun yang lalu, Apotek Alkes ini didirikan hasil dari analisa saya terhadap pelayanan kefarmasian yang masih harus ditingkatkan di kota Palangkaraya. Terus sebetulnya tidak langsung menjadi Apotek Alkes. Di awal berdirinya saya membuat nama itu Apotek Belian. Karena pertama kali saya buka apotek itu di Jalan Belian. Lalu saya membuka cabang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi di situ saya mulai menemukan hambatan. Ternyata membuka cabang berikutnya tidak sesukses cabang yang pertama. Nah, lalu saya berpikir kan, berarti ini kesuksesan cabang pertama tidak terstandarisasi dan atau tidak otomatis langsung terbawa kesuksesannya di cabang berikutnya. Nah, saya mulai belajar di situ mengenai ilmu manajerial, terutama dalam branding ya. Nah, mulai dari 2017 baru saya terpikir untuk menstandarisasi nama. Baru nama saya berpikir bahwa nama yang paling umum dan cepat diingat di bidang farmasi selain apotek ya alat kesehatan, karena itu adalah dua komoditas yang umum ditemukan di apotek. Itu sih asal mulanya. Dan kalau boleh menyampaikan, itu saya menemukan ide itu waktu sarapan pagi. Sarapan pagi, terus saya sambil pegang kertas dan bolpen, saya oret-oret gitu. Banyak sih beberapa nama, cuman sepertinya yang lebih mudah untuk diingat dan familiar ya dua kata itu, dan memang mewakili komoditas yang kita jual gitu. Itu sih awal mulanya. SD, SLTP, SLTA sampai kuliah saya di Bandung. Sekolah Dasar Negeri Sejahtera 5. SLTP-nya di SLTP 12. Bandung, SLTP-nya Agim. Oh. SLTA Negeri 2 Bandung. Kuliahnya di Farmasi Unpad Bandung. Pajajaran. Memang di sana iklim entrepreneur sangat kondusif ya. Bahkan beberapa teman saya juga memang mempunyai brand-brand besar. Seperti mungkin dulu waktu booming keripik Maici. Itu salah satu, itu adalah yang punya teman saya juga. Teman seangkatan, teman main gitu. Terus banyak sih ya yang sekarang jadi pejabat juga ada gitu. Ya cukup memberikan warna gitu bahwa kreativitas, daya juang itu benar-benar ditunjukkan dari pertemanan yang produktif gitu ya. Nggak sekedar nongkrong kita tuh waktu itu, tapi kadang-kadang punya ide, gimana kalau misalnya kita bikin ini yuk gitu. Termasuk salah satu Bloods juga, itu adalah salah satu teman saya yang memang awalnya memang ngajakin bikin kaos angkatan kan gitu ya. Dia jualan hand to hand gitu, dari mulut ke mulut gitu. Yang akhirnya sekarang sudah jadi besar gitu. Walaupun memang ya sekarang semuanya everything is change ya, jadi berubah. Tapi saya menarik bahwa harus punya inisiatif, inovasi, dan kemauan gitu untuk mewujudkannya.
Jadi sempat saya sangat ingat almarhumah ibu saya itu sering menyampaikan cerita kepada saya bahwa saya ini salah satu anak dari 3 bersaudara yang kondisi waktu ibu saya mengandung itu sangat prihatin. Sampai-sampai ibu saya itu harus berjualan obat gitu. Kebetulan ibu saya juga berprofesi sebagai tim kesehatan. Karena waktu itu pas waktu mengandung saya, ibu saya juga sedang menjalankan pendidikan dan memerlukan biaya banyak. Lalu ibu saya juga mencari tambahan income dengan menjual obat. Nah, itu sempat tersampaikan ke saya. Jadi dari situ mungkin terbawa. Setelah saya mulai menginjak masa sekolah SD, saya memang suka berjualan. Jadi dulu kalau misalnya ada barang yang memang sekiranya laku dijual di sekolah, saya beli di pasar. Atau kalau nggak di rumah gitu. Apapun itu. Terus pas merasakan nikmatnya berjualan, itu pas waktu SMA. Ketika saya mendesain, saya suka desain. Mendesain stiker angkatan, terus saya cetak. Jadi saya produksi sendiri dari mulai desain sampai produksi, saya lakukan sendiri dan menjualnya ke teman-teman seluruh angkatan dan itu luar biasa, sukses besar dan merasakan bisa mendapatkan profit yang besar itu waktu SMA itu dan di situ saya mulai dalam tanda kutip kecanduan untuk terus berusaha atau berjualan gitu. Lalu sempat juga mungkin waktu dulu titik baliknya itu juga saat mulai ikut multi level marketing. Mungkin dulu sempat viral ya, sempat booming lah multi level marketing. Kalau sekarang kan reseller, affiliate gitu ya. Kalau dulu kan zamannya saya multi level marketing. Di situ saya juga banyak belajar how to manage people. Karena kan sistemnya kan downline dan upline gitu ya, bertingkat gitu. Di situ juga saya juga diajarkan bagaimana untuk terus memfollow up suspek gitu ya, untuk menjadi member dari sebuah produk. Dan saya juga merasakan bonus besar waktu itu. Cuman terhenti karena saya memang waktu itu harus fokus kuliah di kefarmasian. Nah kalau di farmasi saya memang aktif di organisasi beberapa kali, terus kuliah sambil kerja dan cukup menguras waktu dan tenaga karena jurusan farmasi kan jurusan yang sangat padat gitu jadwal teori dan praktiknya, tapi alhamdulillah saya bisa lulus walaupun ya tidak menjadi peringkat yang pertama tapi tepat waktu. Dan di farmasi itu termasuk jarang kan laki-laki yang menjadi farmasis karena memang ilmunya cocoknya buat perempuan sih sebetulnya, yang lebih teliti, yang lebih telaten. Tapi ya alhamdulillah berkat doa orang tua juga mungkin. Jadi saya bisa melewati rangkaian pembelajaran saya di masa sekolah dan kuliah. Plus saya juga ternyata tanpa disadari saya sangat menikmati proses menjadi seorang penjual ya, dulu kan menjual terus membuat sebuah produk sampai saya dapat profit. Itu sangat menjadi modal dasar buat saya. Oh ternyata memang saya punya DNA seorang entrepreneur gitu kan, gitu dari dulu. Dan ternyata kalau dirunut-runut ya dari mulai hamil saya diajak sama almarhumah ibu saya untuk berjualan gitu. Itu sih mungkin yang saya bisa tarik hikmahnya gitu. Kalau di Palangkaraya kita masih kecil sih ya, tidak sebesar yang nasional. Tapi kalau untuk skup Palangkaraya memang untuk saat ini Apotek Alkes alhamdulillah atas izin Allah menjadi apotek yang paling besar. Kenapa? Karena saya melihat sebuah pembelajaran yang harus saya dan tim pelajari, di mana cabang yang ada ini adalah cabang yang harus kita terus maintain dan kita terus kembangkan.
Jadi banyak sekali pembelajaran buat saya dan tim dari cabang yang ada. Dan saya berpikir kalaupun misalnya kami harus keluar gitu ya, mungkin itu tidak begitu efektif karena kami home base di Palangkaraya. Makanya saya ingin memaksimalkan dulu di kota Palangkaraya gitu. Dan alhamdulillah tahun 2024 kemarin itu adalah tahun transformasi kami karena banyak perubahan-perubahan yang kami lakukan. Salah satunya juga implementasi dari sistem informasi manajemennya gitu yang kami adopt dari Belgia gitu ya. Terus ya sekarang implementasi itu berlanjut kepada inventory gitu, terus kepada HR, kepada sales and marketing dan operasional gitu. Semuanya jadinya dari hulu hilirnya sudah mulai kita benahi supaya Apotek Alkes mempunyai standar yang sama dimanapun gitu. Dan mudah-mudahan ketika ada challenging untuk take off ke luar Palangkaraya, Apotek Alkes mempunyai sistem manajemen yang lebih insya Allah akan terstandar gitu dan baik gitu. Kalau ada yang Palangkaraya, obat apa yang harus ready terus di Apotek Alkes? Karena sering dicari. Yang pasti obat-obat pernafasan deh. Karena di sini kan kelembabannya tinggi. Dan ada satu musim yang tidak ada di daerah lain, musim asap. Yang pertama kelembabannya tinggi, panasnya juga cukup tinggi. Biasanya kan penyakit pernafasan kan mau panas ataupun dingin, ketika itu panasnya ekstrim, dinginnya juga ekstrim, biasanya kambuh kan, terjadi kekambuhan. Nah jadi obat-obat pernafasan yang memang lebih dominan. Terus selebihnya standar ya. Kalau musim hujan mungkin obat-obat kulit, obat-obat pencernaan gitu. Karena berhubungan dengan penyakit kulit dan penyakit diare ya. Terus kalau obat yang lain sih standar ya. Cuman kalau yang saya perhatikan mungkin obat pernafasan. Anda masih ingat nggak berapa jumlah karyawan pertama kali merintis? 3. Saya, istri saya sama satu pembantu saya. Jadi saya itu adalah pegawai pertama Apotek Alkes. Ya, makanya ini kan headquarter 01. Jadi ini memang kayak gitu, caregiver squad 01 yaitu kode saya, CGS 01. Jadi saya adalah pegawai pertama Apotek Alkes. Itu gayanya ya. Padahal nggak punya uang buat ngegaji. Padahal nggak punya uang buat menggaji. Jadi saya jadi pegawainya dulu, pegawai pertama. Modal awal itu saya waktu itu tabungan saya itu modal awalnya itu tabungan saya sisa 30 juta untuk modal barang. Jadi saya cukupin aja gitu. Jadi seperti misalnya Paramek gitu, saya beli 5 keping dulu gitu kan. Jadi asal ada aja gitu. Dan saya muter aset itu bisa sampai 2 kali sehari itu belanja gitu. Karena saking sedikitnya modal, misalnya yang 5 keping tadi itu udah habis misalnya di siang, saya siang itu juga harus beli lagi terus gitu. Jadi saya setiap hari itu bisa 2-3 kali untuk belanja obat gitu. Dan saya upayakan sendiri. Kira-kira omset itu di berapa sudah? Waduh. Cukup lah untuk disyukuri. Masya Allah, lebih dari cukup. Saya juga nggak expect sampai sebesar ini, tapi satu hal yang saya terus kejar, saya harus growth, saya harus tumbuh. Tapi saya nggak nyangka sampai bisa sebesar ini, tapi saya pengen itu terus growth. Jadi ada satu momen di mana saya itu keluarga saya gitu, karena bentuk kasih sayang ya, itu mengingatkan gitu, hati-hati kamu jangan terlalu besar gitu, takutnya kamu nanti dapat masalah bla 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 gitu. Ya itu kan bentuk, saya nggak apa-apa sih, itu bentuk kasih sayang dari keluarga. Tapi ya kalau saya pengen, saya punya mimpi besar tanpa langkah yang besar juga kan sebuah hal yang tidak logis ya. Makanya saya tuh terus aja, saya dari satu cabang saya coba cabang kedua pun itu dengan modal yang minim. Terus cabang kedua, nah cabang ketiga ini unik gitu. Dan ini saya ngerasa bahwa ini bukan karena saya hebat, tapi ini bantuan dari Allah. Karena cabang ketiga ini titik U-turn saya. Karena saya
dibantu oleh salah satu pemilik rukonya. Padahal mohon maaf, beliau itu Chinese, tapi beliau itu ngerti tentang riba. Jadi saya tuh jalan-jalan biasa gitu, ngelihat ruko yang di GO Bos. Nah itu cabang ketiga saya, yang di GO Bos itu. Padahal si ruko itu masih dibangun dan nggak ada tulisan dijual gitu. Saya tiba-tiba kesana aja, nanyain iseng gitu ya. Dalam hati nggak mungkin juga saya bisa beli ini kan ruko di jalan protokol juga, wah ini mahalnya pastilah ya. Terus saya tuh ngomong aja, Pak ini dijual nggak? Ke tukangnya yang sedang kerja. Oh kalau mau ini nomor kontak yang pemiliknya. Iseng saya nelfon dan ternyata tanggapannya baik. Made kamu serius mau beli? Iya Pak. Ya udah besok ke rumah saya. Singkat cerita kita ketemu ngobrol dan beliau itu baik gitu. Ya saya tahu kamu Muslim, kamu nggak mau kan melibatkan bank gitu ya. Iya Pak, saya nggak punya uang gitu kan. Saya punya uangnya sekian, saya mampu nyicil sekian, ya udah saya bantu. Kalau hitungan bank itu nggak masuk Mas. Hitungan bank nggak masuk itu. Tapi qadarullohnya itu Allah ngasih jalan, saya ketemu beliau dan dibantu. Beliau tuh mau, ya udah sini, uang kamu punya segitu, saya terima. Padahal kalau hitungan bank, menurut hitungan bank itu tuh jauh. Baru ketemu. Aneh kan? Saya merinding. Jadi saya ingat waktu itu tuh saya masih seminggu tuh nggak percaya sama istri. Sama istri tuh saya nggak percaya. Ini orang bener atau nipu ya? Kok mau gitu? Ini ruko nih strategis di sebelah Masjid Darussalam di jalan besar. Kok mau ya dicicil dengan kemampuan kita? Saya bingung. Terus besoknya saya datang lagi, Pak. Gimana ya Pak ya? Saya tuh karena saya ini nggak punya uang segini-gini, gimana ya Pak ya untuk aspek legalitasnya? Terus dia nembak saya langsung. Kenapa kamu nggak percaya saya katanya? Ya udah, kita sekarang ke notaris, ganti nama kamu. Gila nggak tuh? Malah ditantangin gitu Mas. Jadi dia tuh ngerti, psikis saya tuh ngerti kan. Tapi benar, langsung ke notaris, langsung ganti nama walaupun saya masih belum lunas, masih nyicil. Di situ mulai, karena Apotek Alkes mulai ada di jalur utama dan di situ rame. Mulai qadarullah langsung. Dan hebatnya, kalau saya KPR ke bank mungkin ya 10 tahun, mungkin bisa 15 tahun. Itu dalam 2 tahun setengah saya selesai. Lunas. Terus uang pertama Made tuh berapa sampai dia? Enggak banget lah Mas. Bang aja kan harusnya 30% ya? Enggak sampai segitu. Enggak jauh. Terus langsung di notaris kan? Iya. Tapi ya saya sih megang satu belief ya. Kalau betul sih kalau kita percaya sama Allah, ya mungkin Allah juga akan bantu ya. Itu salah satu apa ya? Mungkin faktor X yang dalam hal ini spiritual question ya, kecerdasan spiritual kita juga yang memang saya alami, yang kadang-kadang orang melihat ini sebagai hal yang apa ya, hal yang klise ya. Tapi saya ngalami, makanya dari dulu almarhumah ibu saya selalu menitipkan untuk selalu jaga ibadah gitu. Izin saya membagi ke dalam 2 mungkin ya. Jadi soft skill dan hard skill kita. Jadi kalau soft skill sih memang dari spiritual, intelektual, emosional sama daya juang itu dari dulu saya memang terbiasa ditempa ya. Jadi saya salah satu anak yang di keluarga saya itu yang memang kata orang tua saya tuh ngeyel gitu. Jadi kalau udah ada keinginan tuh harus gitu, harus. Dan alhamdulillahnya saya juga diberkati oleh Allah itu kemampuan berpikir yang baik gitu. Jadi saya dari SD, SMP, SMA, ya kalau SMP apalagi ya saya selalu ranking pertama. Nggak mulai SMA mulai seneng main kan, ya 10 besar lah. Tapi alhamdulillahnya masuk sekolah favorit gitu. Dan saya lebih banyak belajar life skill di mana
keberagaman teman-teman gitu ya yang membuat saya terinspirasi tentang kreativitas, inovasi gitu. Saya meng-capture itu. Terus dari sisi spiritual juga saya sangat kental diajarkan oleh almarhum ibu saya untuk selalu beribadah, tidak meninggalkan sholat gitu ya. Ya minimal ada satu amalan yang dipegang. Kalau izin tanpa mengurangi rasa ikhlas, kalau saya sih saya jaga ngaji. Jadi ngaji sekalian untuk memberikan hadiah buat ibu saya jaga ngaji sama sedekah subuh. Itu yang saya jaga. Terus untuk sharing ya, mohon izin. Terus kalau untuk emosional memang saya dididik sama ayah saya memang keras ya. Jadi ayah saya adalah guru karakter saya gitu ya, supaya jadi laki-laki itu harus tangguh gitu ya. Jadi laki-laki itu harus bisa menjadi tumpuan keluarga gitu. Jadi jangan boleh nangis, tapi kamu harus cepat bangkit gitu ya. Jadi ayah saya adalah role model sebagai pembangun karakter saya. Terus dari karakter itu juga saya terbentuk daya juangnya. Daya juang di mana saya ketika masuk masa bekerja, saya merantau ke kota besar seperti Surabaya gitu. Yang luar biasa tantangannya itu kompleks ya. Di situ saya ditempa dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan atasan yang membimbing saya secara baik itu dari ilmu personal skill, managerial skill, sama relationship-nya gitu. Kalau hard skill-nya ya learning by doing. Setelah saya mengelola Apotek Alkes, 3 ilmu utama yaitu leadership, managerial skill, sama business skill itu terus saya asah. Baik itu melalui praktek langsung, learning by doing, ataupun saya memang belajar mandiri atau mengikuti pelatihan-pelatihan, dan saya memang sengaja memilih partner strategis yang memang di situ terdapat blind spot saya gitu. Jadi itu kurang lebih gambaran yang memang saya bangun selama ini yang mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang maksimal di Apotek Alkes gitu. Yang paling memorable tuh ketika saya, jadi ini seperti 2 mata pisau ya. Di satu sisi saya itu growth, bisnis berkembang. Tapi di satu sisi ternyata sistem manajemen belum cukup kuat nge-handle itu, perkembangan itu. Jadi ada satu momen ketika di 2023 akhir. Jadi saya menemukan fraud dan yang membuat saya down gitu ya. Itu terjadi di orang-orang yang saya percaya gitu. Itu saya nangis 2 hari mas. Nangisnya nggak di depan umum ya. Saya pas pulang di kendaraan saya nangis gitu. Nangis itu kenapa ya? Saya nggak percaya gitu. Oh sejahat ini kah orang itu sekarang, zaman sekarang ya. Ketika saya percaya, saya kasih amanah, saya kasih fasilitas, saya kasih privilege, ternyata tidak amanah gitu ya. Bahkan menikam saya gitu. Yang kedua, saya nangis karena apa? Karena saya ingat almarhumah ibu saya. Di situ saya kangen karena saat posisi saya jatuh, biasanya saya selalu minta doa ke beliau. Ya minimal hanya sekedar untuk curhat gitu. Tapi waktu itu saya ngerasa kehilangan kekuatan saya yang terbesar. 2 hari saya terus selalu ingat sama orang tua saya, almarhum ibu saya, karena beliau itu kekuatan saya satu-satunya. Saya merasa, coba kalau ada ibu, mungkin saya tidak sejatuh ini, mungkin saya bisa cepat bangkit gitu ya. Saya 2 hari itu terus berdoa, terus ya mungkin ibu saya denger ya, kasihan mungkin, wah anak saya kasihan. Alhamdulillah di hari ketiga saya langsung meminta bantuan co-founder saya, Pak Gugun,
untuk bisa membantu kondisi yang sedang memerlukan bantuan gitu ya. Qadarullah, perlahan tapi pasti kondisi membaik. Tapi saya yakin semua founder atau pelaku usaha yang memang mau naik kelas itu pasti akan menghadapi sebuah tantangan yang pelik gitu ya. Dan kita nggak boleh menghindar ataupun give up. Cuman satu saja yang saya sesalkan waktu itu. Kenapa waktu momen tersebut ya ibu saya nggak ada gitu. Itu aja sih saya ngerasa benar-benar kehilangan waktu itu. Karena walaupun ibu saya sudah meninggal 2-3 tahun yang lalu ya, tapi saya tetap ngerasa bahwa coba kalau ada ibu saya, coba kalau ada ibu saya, mungkin saya akan menelepon beliau, curhat, terus yang terakhir pasti saya minta doa gitu. Karena ya beliau support system saya sih ya, gitu, secara mental gitu. Bapak ada, cuman kan bisa ya cowok sama cowok kan gimana gitu. Bang saya dari dulu deket sama ibu, jadi di antara saudara-saudara saya yang paling dekat sama ibu. Dan ibu juga sering ngasih tahu kamu tuh memang anak spesial. Ya bersyukurlah ya buat teman-teman yang masih punya ibu. Insya Allah kedepannya sebagai entrepreneur tentu saya juga ingin membangun Apotek Alkes ini lebih besar lagi ya, dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Karena konsep dari Apotek Alkes juga di sini sudah open, jadi perusahaan yang transparan lah ya gitu. Dan saya juga memberikan privilege kepada tim manajemen gitu ya, untuk mempunyai bagian dari kepemilikan gitu. Karena saya yakin perusahaan yang di dalamnya memberikan privilege rasa memiliki atau ownership itu akan lebih baik gitu ya pengelolaannya dan lebih sustainable. Toh saya juga tidak akan mampu menghabiskan semuanya gitu. Dan ini sudah saya lakukan kepada tim manajemen ya, dengan memberikan privilege kepemilikan atau ownership. Dan insya Allah juga ke depan co-founder saya juga adalah salah seorang bisnis analis yang mempunyai akses finansial atau investasi di private equity atau venture capital gitu. Jadi beliau sudah mempunyai blueprint untuk kedepannya bisa kita take off. Insya Allah mudah-mudahan ya kita berusaha, walaupun ya 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal, tapi kita pengen go nasional sesuai dengan visi kita gitu. Jadi dari mulai internalnya kita berikan ownership kepada tim yang loyal, lalu kita juga punya kekuatan untuk bisa membangun jejaring kepada private equity atau venture capital gitu. Saya tuh terganggu sama kata-kata yang ada di TikTok ya. Ubur-ubur ikan lele terus. Ya kan? Jangan terlalu receh. Sedikit sharing pengalaman atau kesimpulan yang saya alami selama saya mengelola Apotek Alkes buat pemirsa ke depan. Jadi 3 hal yang memang harus kita lakukan atau kita pelajari dalam membangun bisnis atau usaha itu ya, yang pertama leadership, kemampuan manajerial, dan kemampuan bisnis kita secara hard skill ya gitu. Karena tanpa itu mungkin bisnis tidak akan punya tujuan utama gitu. Terutama mengenai leadership ya, karena kita mau tidak mau kita harus memimpin orang, kita harus nge-develop orang gitu ya untuk membangun perkembangan bisnis kita. Itu aja, terima kasih.